para tuan guru yang kita banggakan, wabil khusus guru kita, guru Al-Ustadz Abdus Salam hafizahullah wa ra'ah. Beliau qori internasional. Alhamdulillah suaranya masih sangat memberikan kesejukan terhadap hati kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga yang kita hormati, kita banggakan, Ketua Pengurus Masjid Jami Al-Fatah, berikut jajarannya: Imam Besar Masjid Al-Fatah, berikut Imam Rawatib dan Jamaah Salat 5 waktunya. Terlebih yang saya apresiasi Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, berikut jajarannya juga. Dan juga yang saya hormati, saya ta'zimi seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada Bapak Lurah kita, Kelurahan Sambutan Ilir. Oh, Sambutan aja. Alhamdulillah beliau sudah memberikan sambutannya kepada kita mengenai masalah pentingnya vaksin. Jadi yang belum bervaksin diharap bersegera daftar dan mendaftarkan dirinya untuk bervaksin. Saya sudah 2 Pak, alhamdulillah Pak. Kanan kiri oke. Dan yang saya hormati segenap ketua RT yang hadir dan yang tidak hadir, juga yang saya hormati para tamu undangan, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian semuanya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga hajat kita semuanya, baik itu hajat yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, berkat berkumpul di bawah naungan masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama-sama ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Masjid Jami Al-Fatah telah mengadakan sholawat akbar yang dipimpin oleh tim hadrah kita, yang mulai dari setelah sholat isya tadi sampai pada saat ini. Alhamdulillah kita masih semangat. Masih semangat apa tidak nih? Alhamdulillah masih semangat untuk memperingati kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada musim Maulid ini, yang tahun ini alhamdulillah kita bisa mengadakannya dengan skala jumlah jamaah yang banyak. Tidak hanya setahun yang lalu ya, kita masih belum bisa mengadakan maulid seperti ini. Betul nggak Pak Lurah? Alhamdulillah karena kesabaran kita, terus berdoa kepada Allah, terus munajat kepada Allah, terus bertawasul kepada Rasulullah agar maulid atau peringatan maulid yang setiap tahunnya selalu terselenggara di masjid-masjid, musola, majelis taklim dan sebagainya itu bisa kembali terselenggara. Bahkan para ustadz-ustadz seperti saya juga sangat merindukan mik ini, karena jangankan hadir maulid seperti ini, pengajian aja kan sempat di off kan gitu. Jadi sangat rindu dengan mik ini.
Alhamdulillah di permula bulan Maulid ini ya, kita merasakan semarak kembali peringatan Maulid ini di mana-mana tempat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi tadi dapat info dari Bapak Lurah kalau kelurahan Sambutan ini sudah hijau Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Samarinda ya sudah hijau, udah levelnya bukan level 2 lagi, sudah zero, sudah insyaallah. Amin ya rabbal. Berkat Maulid, berkat perkumpulan kita di dalam masjid ini harus kita yakini ya, kata Makhul At-Tabi'i, seorang tabi'in menyatakan ya, al-husun salasah, perlindungan, penjagaan itu ada 3, kata beliau. Yang pertama, al-masjidu hisnun, masjid itu cukup untuk menjadi perlindungan buat kita. Jadi selama ada di masjid itu sudah aman. Apalagi kita bukan hanya diam di masjid, kita sholat, mulai daripada sholat maghrib, sholat subuh ya, sholat isya, dan sholat 5 waktu. Kalau kita jaga itu sholat di masjid, saya yakin tidak ada sejarahnya yang kena COVID di masjid. Betul apa betul? Tidak ada. Karena memang orang yang sholat maghrib, orang yang sholat subuh itu fi zimmatillah, di bawah jaminannya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Man shallal maghrib fi jama'atin fahuwa fi zimmatillahi hatta yusbih. Orang sholat maghrib dia berjamaah ya, berjamaah sholat maghrib. Alhamdulillah sekarang ini ya, masjid-masjid sudah diperbolehkan lagi melaksanakan sholatnya itu safnya rapat lagi Pak. Ini langsung dari ketua MUI iya, langsung dari ketua MUI pusat, dan saya tim fatwa provinsi Kalimantan Timur ya. Jadi sudah boleh rapat-rapat lagi, jangan berjarak lagi. Memang sudah ada ya instruksinya dari pusat lagi ya, dari ketua MUI pusat. Alhamdulillah. Nih, di sini sudah rapat kah masih berjarak nih? Hah? Alhamdulillah. Ya, jadi memang kita selagi melaksanakan sholat di masjid ya, itu akan menjadi pelindung buat kita. Jangan takut kalau sudah ke masjid, itu sudah menjadi pelindung buat kita. Hisnun, al-masjidu hisnun, masjid itu akan menjadi pelindung buat kita, karena ini rumahnya Allah. Khairul biqa ilallah masajiduha, tempat yang paling agung, yang paling istimewa itu adalah masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid itu, berarti kita berada di bawah naungannya Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah ya jaminannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang sholat maghrib berjamaah ya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah hatta yusbih, sampai dengan waktu subuh. Nanti subuh disambut lagi nih dengan sholat lagi berjamaah, bahwa fi zimmatillahi hatta yumsi, sampai dengan waktu maghrib lagi. Jadi kalau sholat 5 waktu terus di masjid, kita insya Allah terhindar daripada segala jenis penyakit, di antaranya penyakit bakteri atau virus corona, insya Allah. Yang kedua, zikrullah hisnun, zikir kepada Allah itu satu penjagaan buat kita, benteng, tameng ya, buat kita. Jadi kalau kita menghadapi masa seperti ini ya, secara global kita dihadapkan dengan cobaan ya yang begitu dahsyat, yaitu virus corona ya. Kalau kita terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah zikir itu akan menjadi perisai antara kita dengan virus, menjadi pelindung buat kita ya. Jadi jangan takut. Makanya ketika kita di masjid, sudah itu masjid karena mulianya itu menjadi pelindung buat kita, ditambah lagi kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu apa pengertiannya? Zikir itu bisa sholawat ya, zikir itu bisa tasbih, bisa tahlil, bisa tahmid, baca Al-Quran, itu zikir juga. Sholat itu juga zikir ya. Jadi yang melakukan bacaan-bacaan tersebut, insya Allah dirinya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
qiraatul Quran atau tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Barusan kita dengar ya dari Ustaz Abdul Salam, Masya Allah suaranya merdu sekali ya. Ketika kita membaca Al-Quran atau mendengar Al-Qari was-Sami', insya Allah sama, masing-masing mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita pada malam hari ini dapat membendung penyakit ya, ataupun bakteri yang namanya, ataupun virus namanya, yang akan menimpa kita, terlindungi dengan apa? Dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mendengar bacaan Al-Quran, dengan kita berada di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah sekarang kita kan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Apa manfaatnya buat kita, Habib? Yang selalu kita adakan setiap tahun sekali besarnya. Nah, ya, mungkin ya ada juga yang setiap seminggu sekali, karena peringatan maulid ini tidak hanya setahun sekali, kapan saja bisa dilakukan. Ya, mungkin bisa setiap hari, bisa seminggu sekali, boleh peringatan maulid. Walau anna amilna kulli yaum li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kita mau melakukan satu hari sekali saja tidak apa-apa ya, enggak harus pakai nasi kotak ya, enggak harus pakai manggil ustadz, kita baca ketika kita membacanya itu sama juga memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW ya. Nah itu kita masuk kategori mengagungkan Rasulullah SAW, sekalipun setiap hari, mau setiap jam, tidak jadi masalah. Emangnya boleh, Bib? Tidak berlebihan. Siapa yang bilang berlebihan? Mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak ada berlebihan. Yang ada justru kurang kita mengagungkan Nabi Muhammad ya, tidak ada berlebihan. Tambah kita semangat, tambah banyak bacanya, baca sejarahnya Nabi Muhammad, berarti tambah banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, tambah kita banyak sholawatnya kepada Rasulullah, berarti tambah banyak nilai hasanatnya buat kita. Kalau satu sholawat saja kita mendapatkan berapa? Mendapatkan 10 kebaikan satu sholawat. Bagaimana dengan 100? Bagaimana dengan 1000? Oh ya, bagaimana dengan beribu-ribu setiap harinya kita bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ketika ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni uktiru bikumus salah, saya ingin memperbanyak solawat untuk engkau wahai Rasulullah. Kam ya aqra'us salata alaih, berapa banyak saya harus solawat kepada antum ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, kaifa syi'tum, kaifa syi'ta, terserah kamu mau baca berapa. Kata orang tadi, sulusun ya Rasulullah, apakah cukup sepertiga waktu saya untuk bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah, in zidta fahuwa khair, bagus, kalau ditambah lagi lebih bagus lagi. Kalau begitu kata Rasulullah, rubu', seperempat, bagus, lebih banyak lebih bagus lagi. Kata orang tadi, sahabat tadi, kalau begitu jami'u awqati lakum ya Rasulullah, semua waktuku kami persilahkan untuk bersolawat kepada wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Idzan tukfahamuk wa yukfar danbuk, kalau begitu semua keperluan kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi orang yang banyak solawatnya bukan hanya mendapatkan pahala, tapi dosa pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah untungnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi di bulan Maulid yang memang bulan bertepatan dengan dilahirkannya beliau. Iya, di bulan Rabiul Awal. Iya, dilahirkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan ini menjadi viral, menjadi booming, menjadi terkenal. Karena apa? Bulan ini menjadi terkenal, menjadi berbeda, menjadi lain daripada yang lainnya, karena di bulan ini dilahirkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bulan ini menjadi terkenal, bulan Maulid, bulan lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa?
manfaat buat kita lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Rasulullah SAW itu manfaatnya buat kita, kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu dikemas dengan lahirnya Sayyidina Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ya dinyatakan, dia ya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ya di situ Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad menjadi rasul, melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Jadi lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa rahmat Allah buat siapa? Buat alam semesta ini, buat kita manusia khususnya, bahkan buat bangsa jin pada umumnya, bahkan sebabkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahirnya Rasulullah ini sangat berperan sekali ya, buat kehidupan kita di dunia, buat kehidupan kita di akhirat. Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad di dunia ini, apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, rugi kita. Tidak mempunyai apa-apa kita, nantinya muflis, menjadi orang bangkrut kita. Na'udzubillah min dzalik. Supaya kita ini senang bahagia di dunia, senang bahagia di akhirat, Allah berikanlah untuk kita itu hadiah yang terbaik. Apa hadiah terbaik buat kita? Lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Rasulullah ini adalah hadiah buat kita, nikmat yang paling besar. Ya, tadi MC kita di dalam mukaddimahnya menyampaikan, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas karunia yang diberikan kepada kami berupa iman dan Islam. Betul betul. Itu nikmat yang besar. Tapi ada yang lebih besar lagi daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, ada yang lebih besar lagi. Apa itu? Nikmat lahirnya Sayyidina Muhammad SAW. Itu nikmat yang paling besar. Demi Allah, demi Rasul, kalau tidak lahirnya Rasulullah SAW untuk kita, dari mana kita bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah? Dari mana kita bisa menjadi memeluk agama Islam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang terbaik itu adalah agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Siapa yang berpaling daripada Islam mencari agama yang lain, maka besok di yaumil kiamah dia akan menjadi orang yang merugi. Naudzubillah. Tidak diterima oleh Allah, yang ada kerugian belaka buat dia. Allahu Akbar. Luar biasa, ini hadiah dari Allah. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Ya, kalau tidak Rasulullah, laula, kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Jangankan kita mengenal iman, jangankan kita mengenal Islam, kalau bukan karena lahirnya Sayyidina Muhammad SAW, dunia ini pun tidak bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena engkau aku ciptakan wahai Muhammad, maka niscaya tidak aku ciptakan alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hakikatnya alam semesta ini tercipta karena terciptanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW diciptakan secara hakikatnya sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, memang sunnatullah, semuanya sunnatullah. Ya, sudah menjadi sunatnya Allah, sunnahnya Allah menciptakan alam berikut isi-isinya. Tapi ada wasilah-wasilahnya, pelantara-pelantaranya, ada sebab musababnya. Sebab musababnya karena terciptanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Ya, dan kita alhamdulillah Allah jadikan kita ini pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya Rasulullah. Kita harus bangga menjadi pengikut, ya, pemimpin yang terbaik dunia dan akhirat. Kenapa kita harus bangga? Karena apabila kita melihat
satu pemimpin itu sukses, satu pemimpin itu berkualitas, satu pemimpin itu bermutu, satu pemimpin itu the best, maka otomatis tuh pengikutnya pun akan demikian, menjadi the best, menjadi berkualitas, menjadi spesial, menjadi number one. Kenapa? Pimpinannya juga number one. Rasulullah itu nomor satu. Ya, bahkan bukan diakui oleh kalangan muslim saja, non muslim pun mengakui kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kehebatan manusia itu diurut dari 1 sampai 100, maka yang akan menjadi urutan nomor pertamanya itu adalah Rasulullah. Diperkecil lagi, menjadi 10 besar. Kehebatan manusia sedunia ini diurut 10 saja, 1 dari 1 sampai 10, maka yang menjadi urutan pertama dari 10 tadi itu adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW memang terhebat dalam segala aspek, dalam berpolitik, dalam berkeluarga, dalam berbisnis, dalam berdakwah, dalam berniaga, semuanya Rasulullah selalu nomor one. Secara kepribadian, akhlaknya Rasulullah nomor 1. Kejujurannya Rasulullah nomor 1, kecerdasannya Rasulullah nomor 1, kegantengannya Rasulullah nomor 1. Tidak ada di dunia ini yang ganteng mengalahkan kegantengannya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa coba dalam sejarah, buktikan fakta, mana yang lebih hebat secara keilmuan, melebihi Rasulullah? Tidak ada. Kenapa kita harus bangga kepada selain Rasulullah? Pemimpin kita nyata-nyata the best of people, sebaik-baiknya manusia pemimpin kita ini. Sallu ala Muhammad. Dan kitanya harus bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad. Jangan kita malu kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad. Mereka yang berpaling dari Nabi Muhammad saja tidak malu menyatakan. Kenapa kita harus malu? Kita ini sudah dilukiskan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Luar biasa kan? Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik pengikut. Mulai daripada zaman Nabi Allah Adam dulu sampai dengan zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan berikut-berikutnya itu, yang terdebes pengikut adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Loh, mana buktinya, Bib? Buktinya nih hebatnya pengikut Nabi Muhammad ini. Kalau kita melihat umat-umat terdahulu, jangankan terpisah dari nabinya, terkadang di hadapan nabinya saja bucil mereka. Sekarang di hadapan nabinya nanti berpaling dari nabinya, seketika itu juga mereka lain lagi ceritanya. Bahkan ada yang membunuh nabinya sendiri, bahkan ada yang mengkhianati nabinya sendiri, mendolimi nabinya sendiri. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini, ibu-ibu yang cantik-cantik, jelita, ahli sorga semuanya ini masih tertanam cinta dan rindunya kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pade-pade kita ini, ada nggak pernah melihat Nabi Muhammad? Ada? Nggak pernah. Terbayang? Nggak pernah. Terlintas? Tidak pernah. Lihat fotonya? Nggak ada juga. Tapi saya yakin di dalam hatinya ada kerinduan tersendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Makanya wajar kalau umat Nabi Muhammad itu mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan prioritas. Saya yakin siapapun diri Anda, siapapun diri kita yang hadir di sini, asalkan kita mati dalam tetap membawa iman dan Islam dan cinta kepada Nabi Muhammad, jauh daripada api neraka. Meskipun kita menengok ke belakang, perbuatan kita banyak dosa, jangan takut, selagi ada cinta kepada Nabi Muhammad. Lihat pujiannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umat Nabi Muhammad itu masuk ke surga tanpa dihisab lagi, tanpa diperiksa lagi. Kalau kita mau kemana nih? Mau ke Jakarta, ke Banjarmasin, keluar daerah, itu harus diperiksa, Pak.
Periksa, terutama sekarang harus diperiksa apa? PCR. Kemudian apa lagi? Vaksin, itu wajib. Wajib itu. Bawa anak-anak kecil gimana, Bib? Bawa bayi saja diperiksa tuh. PCR-nya gimana? Kalau nggak vaksin, PCR paling tidak. Ada keterangan dari dokter spesialis. Ada keterangan daripada RT atau RW atau kelurahan. Waduh, ribet kalau mau keluar. Umat Nabi Muhammad sepertiganya nanti, mudah-mudahan kita diantaranya masuk surga itu tanpa dihisab, Bu. Tanpa dihisab. Dan ini dimuat di dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, bahwasanya golongan umat Nabi Muhammad terdapat 3 golongan. Ya, ada golongan sabiqum bil khairat biiznillah. Tahu apa Qurannya? Ya, satu golongan itu mereka nanti masuk surga yang sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Mungkin itu bukan golongan kita. Golongan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, nantinya mereka akan masuk surga tanpa hisab. Dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika memanggil Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, anta mubasysyar fil jannah. Wahai Umar, anta mubasysyar fil jannah. Wahai Utsman, anta mubasysyar fil jannah. Wahai Ali, anta mubasysyar fil jannah. Langsung masuk surga, langsung masuk surga, langsung masuk surga. Ada 70.000 nanti bangkit daripada kuburan Baqi itu, mereka akan digiring oleh malaikat masuk ke surga bighairi hisab, tanpa dengan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai malaikatnya sendiri tutup mata. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Udah, lah kasih masuk. Lah kasih masuk. Masukkan aja. Tanpa ditaptis, tanpa diperiksa. Subhanallah. Itu golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua, ya. Golongan yang kedua ini mereka ada berbuat dosa, ada berbuat kesalahan. Itu disebut dalam Al-Quran namanya golongan muqtasid. Faminhum muqtasid, ya, minhum, ya, zalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqum bil khairat. Ya, dalam surah Fatir nyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama masuk surga bighairi hisab. Yang kedua ada diperiksa, tapi sekalipun yuhasabu hisaban yasira, diperiksa itu seadanya saja. Kadang ada orang sekarang ini, ya, saya baru keluar kota, jadi cuma periksa aja begini, dilihat, oh ya katanya, nggak pakai detail dibaca ini satu-satu, cuma dilihat gambar vaksinnya doang, oh ya masuk aja sudah. Ya, jadi daripada aja pemeriksaannya. Jadi hisaban yasiro, itu tidak sedikit manusia, sepertiga daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sangat ada harapan sekali menduduki kenikmatan surga insyaallah. Asalkan ada iman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sepertiga. Ya, mereka nanti akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, masuk. Nah, ini yang golongan yang ketiga, mungkin kita nih. Golongan yang ketiga ini zalimun li nafsi, orang yang zalim, menzalimi dirinya. Contohnya apa, Bib? Tidak mau sholat. Nah, ini menzalimi dirinya nih sebenarnya. Enggak mau sholat, enggak mau sholawat, enggak mau zikir, enggak mau pengajian seperti ini, enggak mau nih. Ini menzalimi dirinya. Bukan menzalimi siapa-siapa, tapi asalkan di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, ada iman kepada Nabi Muhammad, itu bisa menjadi bukti di hadapan Allah. Nanti Allah akan memandangnya, berkat memandang kekasihnya Sayyidina Muhammad, memandang umatnya yang ada modal cinta kepada Nabi Muhammad, nanti mereka akan masuk surga. Tapi masuk surganya itu, kata Abdullah bin Abbas, yang zalimun li nafsi ini dengan apa? Dengan syafaatnya Sayyiduna Muhammad SAW. Allahu Akbar. Karena memang Nabi Muhammad begitu bela dengan kita, dan itu terbukti dalam Al-Quran, ya ikhwan, ya ikhwati. Coba lihat, ya, dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah datang kepada kalian wahai masyarakat sambutan seorang rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum. Apa karakternya rasul itu?
karakternya Nabi Muhammad azizun, merasakan pahit, ya, merasakan penderitaan yang dirasakan ma'anitum oleh kita semuanya, ya, yang kita rasakan dirasakan oleh Nabi Muhammad. Pahit dan beratnya kehidupan ini itu sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Makanya sampai Nabi Muhammad memilih tidak makan lebih daripada sehari semalam. Jadi jangan sampai kita ini ada yang mengeluh, memamai kepada Allah, bahasa Jermannya, gara-gara sehari kada makan, ya, karena mungkin di musim corona semalam itu, ya, pekerjaan sulit, yang ada saja bisa dirumahkan, yang jualan banyak yang kolab, yang bisnis banyak yang bangkrut dan lain sebagainya, kecuali yang jualan-jualan pentol, bakso itu saja yang rame, ya. Waduh, pokoknya zaman-zaman sulit, zaman-zaman sulit, banyak yang menjerit gara-gara perut, ya, karena menahan lapar. Tapi ingat, ya, selapar-laparnya kita masih ada kita mencicipi makanan, masih bisa kita meneguk minuman. Tapi lain halnya dengan Sayyiduna Muhammad SAW. Coba bayangkan, sampai perutnya itu diikat, di dalam ikatannya itu diandak batu-batu kerikil di situ. Kenapa diikat perutnya itu? Supaya, ya, merasa kenyang, ya, karena kenceng gitu, terikat begini merasa kenyang. Sampai 2-3 hari Rasulullah tidak menyentuh makanan. Coba bayangkan. Padahal Nabi kita Muhammad kalau berdoa nih, ya Allah, saya minta makanan dari surga, seketika itu bakal dikabulkan oleh Allah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau inginkan ya Rasulullah, maka akan dikabulkan, akan diberikan. Tidak seperti mana kita kalau diberikan mandat seperti itu, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta kepada Allah. Tidak dengan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Melihat umat-umatnya pada kelaparan. Makanya ketika Rasulullah SAW menggali lubang, ya, namanya parit, ya, atau hondak bahasa Arabnya, menggali parit hondak, mau peperangan hondak melawan kafir Quraisy, ya, mau peperangan nih, menggali hondak itu sampai beberapa hari tidak mendapatkan makanan, sudah kelaparan, ya. Rasulullah sendiri lapar dan pengikutnya, para sahabatnya juga lapar. Rasulullah tidak mementingkan dirinya sendiri, mereka menahan kelaparan, Rasulullah jauh lebih lapar lagi daripada mereka sahabat-sahabatnya. Maka ketika ada salah satu sahabat yang bernama Jabir, ya, Jabir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar ada suara batu bergesekan di dalam perutmu, pasti engkau lapar wahai Rasulullah. Maka saya sudah sepakat dengan istri saya mengundang panjenengan wahai Rasulullah untuk makan siang nanti di rumah saya. Saya dengan senang hati kalau panjenengan bisa datang ke rumah saya dan membawa beberapa orang sahabat pian ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baik, siapkan saja makanannya. Ya Rasulullah, tidak banyak makanannya, cuman ada seekor kambing kecil dan beberapa roti yang sudah saya siapkan untuk makan siang, cukup 5-6 orang saja. Baik, kata Rasulullah. Coba bagaimana, ya, begitu cinta kepada pengikutnya. Begitu selesai Jabir mengundang Rasulullah sampai ke rumahnya, Rasulullah langsung berdiri. Rasulullah SAW langsung mengumumkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, kita satu perjuangan, kita dalam keadaan lapar semuanya. Siang ini kita mendapatkan jamuan makan di kediamannya saudara kita yang bernama Jabir. Diharap kalian semuanya bisa mendatangi rumah orang tersebut bersama saya. Padahal undangannya cukup dengan 1-2-6 orang saja, tapi pada saat itu ratusan bahkan ribuan dinyatakan orangnya itu diundang sama Rasulullah makan bersama-sama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai mikir lagi bagaimana nanti, cukup enggak dagingnya, cukup enggak masakannya, kuehnya, rotinya dan lain sebagainya. Tidak, pokoknya sudah, kalau saya boleh makan maka kalian pun harus makan. Masya Allah, luar biasa. Sampai pada akhirnya Allah berikan satu kemuliaan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu daging ketika diambil oleh Rasulullah keluar terus sampai bisa mencukupi yang ribuan tadi itu. Berikut juga rotinya terus keluar. Masya Allah, luar biasa. Ini mukjizatnya Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi di saat Rasulullah SAW hendak kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjerit, merasakan pedihnya dicabut ruh. Jangan dikira dicabut ruh itu enak seperti makan bakso, dah. Ya, pedih dicabut ruh itu. Sampai Rasulullah dalam riwayat, dalam sejarah itu menjerit, sakit, kata Rasulullah. Wahai malaikat, sakit, dicabut ruh ini sakit. Langsung begitu merasakan sakit, yang diingat di mindsetnya Rasulullah SAW adalah umatnya. Siapa yang diingat? Masyarakat sambutan ini yang diingat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, Allahumma hawwin sakaratil amwati ummati. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar diringankan sakitnya sakratul maut umatku semuanya. Cukup saya merasakan berat, ya, dicabut ruh itu. Cukup saya merasakan sakit, dicabut ruh itu. Cukup saya merasakan pedih, dicabut ruh itu. Jangan ditimpakan kepada umatku, ya Allah. Cukup umatku merasakan nyaman ketika dicabutnya ruh. Makanya alhamdulillah berkatnya doa Rasulullah SAW, apalagi yang ahli ibadah, Masya Allah, umat Nabi Muhammad ada yang meninggal dalam keadaan sujud, ada yang meninggal dalam keadaan berzikir, ada yang meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Terkadang yang meninggal lagi bercerita begini, meninggal. Lagi duduk-duduk santai, meninggal. Begitu enaknya meninggalnya. Subhanallah. Ini kita tidak tahu kok bisa enak meninggalnya itu, tidak merasakan sakit, padahal dasarnya dicabut ruh itu begitu sakit. Karena apa? Karena doanya Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anitum. Masya Allah. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Selalu Rasulullah berkehendak, berkeinginan. Berkeinginan apa? Berkeinginan agar kita ini selamat. Berkeinginan agar kita ini dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan iman kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kita selamat dunia dan akhirat. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendapatkan tawaran dari Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu, apa yang engkau inginkan wahai Muhammad, maka Allah dengan senang hati akan memberikannya. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Allah, kalau begitu ana la arda wahid min ummati finnar. Saya tidak ridho kalau ada satu daripada masyarakat sambutan ini masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Tidak ridho saya. Satu saja umat Nabi Muhammad mendiami api neraka, itu Rasulullah tidak ridho. Bagaimana dengan 100? Bagaimana dengan 1000? Makanya sungguh luar biasa, di dalam sejarah dinyatakan, disebutkan nanti manakala Rasulullah SAW pertama orang yang masuk ke dalam surga, karena tidak ada orang yang mendahului Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, al-jannatu hurrimat alal anbiya kullihim hatta adkhulaha. Ya, semua para nabi akan dicegah untuk masuk surga sebelum aku terlebih dahulu masuk ke dalam surga itu. Maka Rasulullah masuk ke dalam surga, sehabis itu Rasulullah keluar lagi. Beliau keluar lagi kemana? Mencari umatnya. Dalam riwayat dinyatakan beliau berdiri di tengah-tengah jembatan Shiratal Mustaqim, ya, memperhatikan umatnya yang sedang menyeberang Shiratal Mustaqim. Takut nanti ada orang sambutan yang tidak bisa lolos nyebrang Shiratal Mustaqim, dibantu oleh Sayyidina Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Bahkan sampai dinyatakan dalam riwayat itu, orang yang sudah jatuh dari jembatan itu, bawahnya neraka, jatuh, diambil sama neraka. Maka Rasulullah SAW memanggil umatnya, ya ummati, ya ummati. Apa kata umatnya? Ya Hanan, ya Manan. Terdengar, oh ini umatku. Langsung diambil oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Karena saking tidak maunya kalau ada umatnya dalam api neraka. Luar biasa. Makanya inilah sepertiga daripada umat Nabi Muhammad, meskipun berlumuran dosa, meskipun berlumuran kesalahan, asalkan membawa iman dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah bisyafaati Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, mereka itu akan diprioritaskan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan yang masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tanamkan di pada diri kita
pada diri anak kita, cucu kita, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah itu memperbanyak solawat kepada beliau. Insyaallah siap bersolawat, siap? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya wasallim. Allah. Semuanya salawat. Suaranya nyaring. Ya. Muhammadin tibbil wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril wadiyaiha wa ala wasabi wa. Ayo sekali lagi yang ramai. Allah salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasabihi. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya, beliau bercerita pada suatu malam, kata beliau, saya ini sedang menjahit bajunya Nabi Muhammad. Malam hari di rumah saya, kata Sayyidatuna Aisyah, tiba-tiba jarum yang saya gunakan itu jatuh, dan saya cari-cari itu jarum nggak dapat, karena rumahnya Rasulullah, ya, kalau malam hari itu gelap, Bu. Ya, jadi kalau ibu di rumahnya gelap 1 jam 2 jam itu janganlah sampai marah-marah banting-banting piring begitu ya. Itu di rumah Rasulullah itu setiap malam itu gelap. Ya, gelap. Subhanallah. Jadi kalau jarumnya jatuh itu ya susah dicari karena gelap. Kemudian tiba-tiba kata Sayyidatuna Aisyah, datang Rasulullah tuh. Datang masuk rumah. Ya, mengucapkan salam, disambut oleh Sayyidatuna Aisyah. Begitu disambut, dibuka pintu, kata Sayyidatuna Aisyah, saya sampaikan di sini, satu sudut rumah saya ini, ya, satu ruangan rumah saya ini menjadi bercahaya, terang, subhanallah, sehingga saya bisa mengambil jarum yang jatuh tadi itu dengan langsung, nggak pakai diraba-raba lagi, karena kelihatan cahaya. Nah, dari situ kata Sayyidatuna Aisyah, saya ini bertanya, ini cahaya sumbernya dari mana? Masya Allah, dicari-cari nih, barangkali ada PLN nyasar, ya, atau ada orang yang bawa senter di belakang Rasulullah. Ternyata itu cahaya sumbernya daripada wajah Sayyidina Muhammad. Betul, ya, kata penyair nyatakan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Kau ini bagaikan matahari, kau ini indah bagaikan rembulan, dan cahayamu itu di atas semua cahaya. Itu hakikatnya. Cuman tidak terlihat secara langsung, hanya orang-orangnya saja yang dibuka hatinya oleh Allah itu bisa melihat hakikatnya Sayyidina Muhammad. Tapi nanti umatnya Rasulullah yang akan masuk surga itu di akhirat dia dapat menatap Rasulullah dengan hakikat langsung.
Ya, dengan aslinya akan melihat Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memandang Rasulullah secara hakikat. Jadi luar biasa cahaya memancar memang, ya, dari wajah Rasulullah SAW. Kalau ulama menyatakan anta syamsun, pada itu hanya apa namanya, bentuk pujian kepada Rasulullah yang tidak ada lagi, ya, menyatakan Rasulullah ini bercahaya dan tidak ada cahaya mengalahkan matahari. Makanya Rasulullah seperti matahari, padahal cahayanya Rasulullah itu lebih daripada matahari, indahnya Rasulullah lebih daripada rembulan. Allahu Akbar. Ya, terlihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajah engkau wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wailul liman lam yarani yaumal qiyamati ya Aisyah. Celaka, celaka, binasa, neraka wel bagi orang yang tidak dapat melihat aku nanti di yaumil qiyamah ya Aisyah. Ditanya lagi sama Sayyidatuna Aisyah, man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah, siapa orang yang tidak dapat menatapmu wahai Rasulullah kelak di akhirat? Apa jawab Rasulullah? Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang seke. Nah, orang pelit itu begini, orang seke itu ya begini nih. Orang seke, orang pelit, kata Rasulullah. Ditanya lagi sama Sayyidatuna Aisyah, wa manil bakhil ya Rasulullah, siapa yang dimaksud oleh engkau orang bakhil itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang tidak mau bersolawat kepada aku, bahkan ketika dibacakan nama aku kepadanya, disebutkan nama aku kepadanya, diperdengarkan ke telinganya, dia malah tutup telinga, tidak mau bersolawat kepada Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menandakan orang itu orang celaka. Siapa yang menyatakan? Sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah kalau kita bisa bersolawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, ini bertanda kita bisa memandang Rasulullah nanti di akhirat. Karena yang akan dicari nanti di akhirat itu adalah bukan siapa-siapa, Sayyiduna Muhammad. Ya, kalau ibu bapak kita nggak bisa. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, semuanya lari nafsi-nafsi. Bahkan nabinya, para nabi sekalipun, mereka nyatakan nafsi-nafsi, maaf saya tidak bisa memberi bantuan kepada anda. Siapa yang berbuka tangan untuk memberikan bantuan kalau bukan Sayyiduna Muhammad? Kalau tidak mendapatkan bantuan Rasulullah, mau lewat bantuan siapa? Mau mendapatkan rahmat Allah lewat mana? Mau bisa masuk surga lewat pintu yang mana? Tidak ada pintu selain daripada pintu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka jangan sampai kita enggan untuk bersolawat kepada Rasulullah, dan jangan sampai ada dalam hati kita tidak rindu dengan Nabi Muhammad. Ya, rindukan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan membuat ketenangan pada diri kita. Ya, kata Al-Imam Busiri, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Jangankan kita menatap wajah Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, kita menyebut nama Rasulullah, didasar dengan cinta kepada Rasulullah, itu sudah menenangkan jiwa kita. Tenang hati, tenang jiwa. Lihat orang-orang yang bersolawat itu sampai kadang meneteskan air mata secara spontanitas. Kenapa? Saking nyamannya di hati dirasakan. Baru menyebut namanya saja itu sudah mendapatkan ketenangan hati kita. Bagaimana dengan kita nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan itu adalah keadaan yang paling indah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah,
kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya, ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasul, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semuanya, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga kita mimpi dengan Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Semoga kita berkumpul dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sukses, anak-anak yang membanggakan Rasulullah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak panjang lebar, cukup sampai di sini karena masih ada satu acara lagi di Pondok Pesantren Pak Kiai Ulil Absor, Pondok Pesantren Kiai Gaul, ya, di dekat sini. Jadi saya ditunggu di sana. Ya, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Oh ya,